Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama saya Almanur Marsya Ma'arif dari Prodi PAI 4C. Hari ini saya akan membahas tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal kepadanya. Yang pertama ada hakikat mencintai Allah. Apa sih cinta itu? Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa kasih sayang dan ditandai dengan rasa rindu kepadanya. Tingkatan cinta yang tertinggi dan hakiki yaitu mahabbatullah atau cinta kepada Allah, yang berarti bahwa kita menempatkan Allah di dalam hati kita. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya, mencintai seseorang karena Allah, dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama, mencintai Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah pasti akan cinta kepada Al-Quran. Ia akan selalu membaca, mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah akan menjadikan seseorang berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan hamba dari Tuhannya, sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Keikhlasan hati orang-orang yang cinta kepada Allah sebuah amal kebaikan pada seluruh aktivitas kehidupannya. Mereka merasa ringan untuk meninggalkan semua urusan demi melaksanakan perintah zat yang ia cintai, yaitu Allah. Selanjutnya, cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dapat dilakukan dengan cara memahami betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya. Allah itu tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada seluruh hambanya, betul atau tidak? Contohnya, oksigen, sinar matahari, air, tanah, dan yang lainnya yang ada di bumi ini, semuanya Allah sediakan secara gratis untuk hambanya, tanpa terkecuali, baik itu yang mukmin ataupun yang tidak, semuanya tetap mendapatkannya. Yang kedua itu senantiasa membersihkan hati, karena hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah, seperti melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Lebih dari itu, agar hati tetap bersih, maka seseorang itu harus membiasakan diri untuk membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan bertaubat kepada Allah. Karena tak ada yang tahu kapan maut akan menjemput. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah. Mereka akan merasa rendah diri di hadapan Allah. Maka lunturlah sifat sombong dan merasa hebat karena menyadari betapa lemahnya manusia. Hakikat takut kepada Allah atau khauf.
Rasa takut merupakan sifat orang yang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tidak masuk surga, dan yang lainnya. Rasa takut kepada Allah itu harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Salah satunya dengan bersedekah. Tanda-tanda takut kepada Allah menurut Abu Lais As-Samarqandi. Yang pertama, dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya, yaitu kepatuhannya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Allah. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Ia akan berhati-hati dalam bertutur kata. Ia akan menjaga perkataannya dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak ada rasa syukur pada seseorang, pada diri kita. Padahal Allah telah mencukupi semua kebutuhan makhluk ciptaannya. Tidak mungkin Allah menghendaki keburukan pada diri hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Menjaga pandangan itu bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala, tapi menjaga pandangan itu dengan cara mengendalikan hawa nafsu kita. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Bukan hanya makanan, tapi minuman juga. Maka berhati-hatilah dalam memilihnya. Kita harus memastikan bahwa yang kita masukkan ke dalam mulut itu makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Yang keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan dimintai pertanggungjawaban. Seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hakikat berharap kepada Allah atau roja. Roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh lainnya untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Sedangkan secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Tawakal itu bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah secara mutlak, akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dengan usaha yang kita lakukan sendiri. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Urusan diterima atau tidaknya atau ditolaknya suatu amal itu merupakan haknya Allah. Tugas seorang manusia, tugas seorang hamba hanya beramal, hanya mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.